Kita sebagai umat yang beriman dilarang oleh Allah untuk mencari aib kesalahan orang lain. Kita dituntut untuk mencari aib diri sendiri. Tak boleh kita mencari apalagi menyebarkan aib orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12 sudah memberikan peringatan keras kepada kita. Allah berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah seseorang di antara kamu mencari aib saudaranya dan jangan menyebarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu tentunya di channel YouTube Soleh Hasibuan Official dalam acara Kultum Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kaitan dari tema sebelumnya. Pada tema sebelumnya kita sudah membahas lakukan 5 hal dalam kehidupan ini. Maka pada kesempatan ini akan kita sambung tinggalkan 5 hal dalam kehidupan ini. 5 hal ini harus kita tinggalkan dalam kehidupan agar kita selamat dalam menjalaninya. Apa 5 hal yang harus kita tinggalkan? Yang pertama adalah menceritakan aib kesalahan orang lain. Kita sebagai umat yang beriman dilarang oleh Allah untuk mencari aib kesalahan orang lain. Kita dituntut untuk mencari aib diri sendiri. Tak boleh kita mencari apalagi menyebarkan aib orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12 sudah memberikan peringatan keras kepada kita. Allah berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah seseorang di antara kamu mencari aib saudaranya dan jangan menyebarkannya, jangan menggibah maksudnya. Jadi dari ayat Al-Hujurat 12 tadi, kita ini kalau sempat mencari aib kesalahan orang, menceritakannya kepada yang lain, ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Itu dosanya sama dengan makan bangkai orang yang mati. Pasti kita jijik. Luar biasa ya, mengerikan sekali itu dosa mencari aib kesalahan orang lain. Maka tinggalkanlah, carilah aib diri sendiri agar kita melakukan introspeksi diri, perbaikan demi perbaikan, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita hindari dalam kehidupan ini adalah memiliki hati yang keras. Hati kita ini nggak boleh keras. Hati yang keras maksudnya tidak mau menerima kebenaran. Siapapun yang menyampaikan ajaran kebenaran, ia anggap itu adalah teguran. Ketika orang mengkritik dengan kritik yang membangun, dia anggap itu adalah sebuah penghinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah, ada 2 sebabnya mengapa seseorang itu memiliki hati yang keras. Yang pertama, karena dosanya banyak, tak mau bertaubat. Yang kedua, karena jarang mengikuti kajian majelis ilmu ataupun majelis taklim. Maka yang 2 inilah segera kita benahi, banyak-banyak taubat kepada Allah, sering-seringlah hadir di majelis ilmu agar hati kita menjadi lembut. Itu yang harus kita hindari, jangan sampai hati kita keras. Yang ketiga yang harus kita hindari dalam kehidupan ini adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Kita hidup di dunia, boleh saja kamu mencintai dunia, tapi kewajiban kepada Allah harus tetap jalan. Jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai jabatan kita menjadikan kita orang yang lalai. Azan berkumandang, enggak boleh kita melanjutkan aktivitas dunia. Sisihkan waktu sedikit untuk menghadap Allah. Semua yang kita miliki hari ini adalah sumbernya dari Allah. Lantas mengapa kita mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillahi min dzalik. Ingatlah Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 17, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Ingat, akhirat itu lebih baik dan abadi. Dari ayat ini jelas, dunia inilah kita jadikan sebagai ladang amal. Dunia ini hanyalah persinggahan. Dunia ini adalah tempat kita singgah sebentar, akan berlanjut nanti di yaumil akhir. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia,
harus kita seimbangkan cinta kita kepada dunia, nggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Harus lebih banyak cinta kita kepada Allah dibanding dunia ini. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan ini adalah memiliki sedikit rasa malu. Itu nggak boleh. Kita harus banyak memiliki rasa malu. Maksud malu di situ adalah malu melakukan kejahatan. Kita harus banyak-banyak malu terhadap dosa. Jangan bangga menceritakan dosa kepada orang lain. Itu orang yang merugi. Wakilatul haya kata Rasulullah. Orang yang sedikit rasa malunya itu nggak beriman, karena al-haya'u minal iman. Rasa malu itu separuh daripada iman. Maka orang yang nggak ada rasa malunya, dia jahat, judi, mabuk, nggak malu dilihat orang, berarti tidak ada ilmunya. Kemudian berikutnya yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah harus banyak yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini adalah tulul amal. Tinggalkan tulul amal itu. Apa itu tulul amal? Dia merasa hidupnya masih lama. Dia menganggap orang lain lebih dulu meninggal dunia. Nggak boleh. Kita harus merasa kehidupan kita sudah diambang pintu untuk menuju kematian. Disitulah saatnya kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan ini adalah dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada manusia. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Minta maaflah kepada orang yang pernah kita zalimi. Kita ini akan masuk surga jika hubungan kepada Allah baik, begitu juga hubungan kepada sesama manusia baik. Bukan berarti kita rajin sholat, kita rajin puasa, sementara hubungan kita kepada sesama itu rusak, belum tentu masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perbaiki kembali hubungan kepada sesama kita. Maka itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kultum kali ini. 5 hal yang harus ditinggalkan dalam kehidupan ini, yaitu tinggalkan menceritakan aib kesalahan orang lain, tinggalkan memiliki hati yang keras, tinggalkan memiliki sedikit rasa malu, tinggalkan orang yang senantiasa berbuat dosa, kemudian tinggalkan merasa hidupnya masih lama. Insyaallah kita akan selamat. Demikian kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya, tentunya dalam pembahasan yang berbeda dan bermanfaat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.